anak-anak dalam kehidupan. Semua kita adalah anak-anak di kehidupan ini, artinya bahwa yang namanya anak itu akan selalu belajar, yang namanya anak itu selalu bergembira, yang namanya anak itu selalu bermain. Dalam ruang lingkup semua itu ada juga pada diri kita. Bahkan ada yang menyatakan bahwa orang dewasa itu adalah anak-anak yang masih tersisa dalam jiwanya. Jadi itu sekarang kita berkumpul semua di sini juga dengan anak-anak yang istimewa. Tapi memang saya mesti bicara dari mana, Mang Ubeh ya, karena memang ini ada dua dunia yang berbeda, ada dunia orang tua dan dunia anak. Nah semestinya saya minta mungkin ke Mang Ubeh besok atau lusa khusus para orang tua kumpul, bagaimana kita menangani anak-anak kita. Selanjutnya nanti khusus anak-anak yang ada orang tua, bagaimana anak-anak itu bisa mengekspresikan dirinya, bisa berkreasi secara dirinya. Karena apa? Karena kalau ngomongin anak di sini jelas itu orang tua tidak berbawa. Ngomongin orang tua, anak-anak tidak berbawa. Tapi saya hanya ingin menanggapi tadi beberapa bunda yang masuk, ada bahasa yang selalu mengganggu bagi saya. Bahasa kekurangan anak saya itu adalah, suka ada bahasa kekurangan anak saya itu adalah, itu jangan sampai keluar bahasa itu ibu, bunda, bapak. Karena ketika kita menyatakan kekurangan, maka di sana menjadi sebuah persoalan bagi diri kita. Tapi kalau kita menganggap bukan kekurangan, maka kita akan menganggap tidak ada persoalan dengan anak-anak ini. Mohon maaf karena saya mungkin berjarak dengan anak-anak, sehingga mungkin saya berbeda berbicaranya. Ibu-ibu yang secara langsung bergaul dengan anak-anak mungkin merasakan betul. Tapi ini penting secara psikologis, secara mental, ketika kita menyatakan bahwa kita tidak bisa, maka menutup takdir itu sebetulnya untuk bisa. Takdir itu seolah ditutup untuk bisa karena menyatakan tidak bisa. Maka ketika kita menyatakan bahwa anak-anak kita memiliki kekurangan, mohon maaf bagi secara pribadi saya, bagi yang lain yang tidak apa-apa. Bagi saya menjadi orang yang kufur. Kufur tidak percaya Tuhan. Karena apa? Tuhan menciptakan makhluknya dengan sempurna. Sekalipun itu adalah nyamuk, rengit, anu leutik, itu diciptakan Tuhan dengan sempurna. Lalu kenapa anak saya misalkan tidak bisa melihat? Siapa bilang tidak bisa melihat? Hanya cara melihatnya yang berbeda. Kita yang sombong merasa melihat yang normal itu dengan mata yang terbuka. Enggak, ada mata lain yang difungsikan. Siapa bilang yang tidak punya kaki dia tidak bisa melaju? Banyak yang bisa berenang, yang bisa tidak punya kaki. Yang tidak punya tangan, banyak yang bisa melukis. Maka bunda jangan menyatakan bahwa anak kita itu memiliki kekurangan. Yang menjadi persoalan adalah, ini mungkin yang menjadi persoalan, ketika kita memaksakan diri terhadap anak. Karena apa? Karena kita merasa bahwa berjalan itu begini, ngomong itu begini. Kita memaksakan diri kepada anak bahwa kamu harus ngomong seperti ini, kamu harus berjalan seperti ini. Tidak, ada anak-anak, ada orang-orang yang berjalannya berbeda. Jadi sangat berbeda-beda. Komunikasi itu tidak harus dengan bahasa ini. Orang-orang pedalaman, itu pedalaman di hutan, ya, yang merasa, yang kita anggap mereka terbelakang, anggapan kita, mereka berbicara dengan bahasa yang lain. Bahkan mama bisa
mereka berbicara begitu di hutan-hutan itu. Dan itu komunikasi, komunikasi itu bukan dengan A, B, C, D, bukan. Ini hanya salah satu alat komunikasi A, B, C, D. Ibu mungkin pernah nonton film-film purba. Mereka berjalan tidak begini orang purba itu. Ada yang berjalannya beda-beda. Ada yang karena apa? Karena dia akan hidup sesuai dengan lingkungannya. Nah, kecenderungan kita memaksakan diri terhadap anak-anak kita bahwa kamu harus begini, harus begini, padahal setiap orang itu memiliki keterbatasan. Saya tidak bisa satu hari mengelana Tasikmalaya, kecamatan semua itu nggak bisa. Setiap orang memiliki wilayahnya masing-masing. Mohon maaf, misalkan siapa? Devaras, dia memiliki dunianya sendiri. Maka ibu, bapak, berikan dunia itu pada Faraj sesuai dengan dunianya. Jangan kita paksakan dunia kita atau dunia anak yang lain. Faraj, kamu harus seperti ini. Dalam pikiran kita harus seperti dunia Faraj. Atau ini ada siapa? Haikal. Aksal. Bundanya mana? Bunda, Aksal jangan dibawa seperti dunia yang lain. Berikan dunia seperti dunia Aksal. Jangan dipaksakan. Kita terlalu sombong menganggap diri kita sempurna. Akhirnya ke orang gila, mengambil tanya ke orang gila. Kita lah yang tidak normal, kata orang gila. Marah orang gila, rugelo, wah itu berhikmah udah. Karena kita yang gila menurut orang gila. Maka kita jangan memaksakan diri ke dunia kita, ke Aksal. Berikan Aksal itu dunianya. Percaya, Aksal akan merasa nyaman, akan merasa indah, akan merasa tentram kalau dia sesuai dengan dunianya. Sama yang lain akan merasa nyaman dengan dunianya. Berikan dunia itu. Sana pingin belajar musik, kalau dia ingin belajar musik, termasuk ibu-ibu, bunda, coba bawa, jangan berpikir bahwa anak kita tidak bisa apa gitu ya, tidak bisa bikin apa, tidak bisa apa. Anak-anak begini ternyata fokus hidupnya, pikirannya fokus. Misalkan, kenapa tidak bunda-bunda semua mengadakan pelatihan, kemarin ngobrol dengan Ma, kenapa tidak kita ngadain pelatihan bikin kue buat anak-anak? Siapa tahu ada yang bisa bikin kue, dan kalau sudah bisa bikin kue, yakin dia akan fokus bikin kue. Dan kan nilai ekonomi ini jadi terangkat. Siapa tahu ternyata Revan ini kemarin saya lihat di Sanggar itu enjoy dengan dunianya. Dia bermain sendiri. Kayaknya kalau dia bisa misalkan bisa menjahit, kayaknya akan melebihi orang yang lain karena dia fokusnya itu sendiri. Atau bikin kue, atau bikin anyaman misalnya. Jangan merasa bahwa anak-anak kita tidak diterima di dunia kerja. Nggak apa-apa, ibu tidak diterima dunia kerja, ciptakan dunia kerja oleh kita sendiri. Nah ini yang akan kebingungan kita ini. Sehingga kita sedih karena apa? Karena anak kita tidak diterima dunia kerja. Sekarang mari kita saling menyampaikan terhadap yang lain. Ada Bu Iva, Mas Owe menyampaikan hal-hal yang lain terhadap mereka untuk misalkan siapa tahu dia bisa membuat mobil dari motor dari air misalnya atau dari jelantah, nggak ada yang tidak mungkin. Cuman yang ibu menjadi berat, menjadi capek karena ibu menginginkan anak kita kerja di kantor, kerja di kafe, kerja di guru, kerja di apa. Nah itu yang memaksakan kita menjadi capek dan akhirnya kita protes dan sakit hati. Kalaupun bunda tadi bilang digaulan dengan teman-teman lain, ternyata ibu jangan digaulkan tadi lain. Ada bahasa kalau kamu tidak nyaman di sebuah kelompok, tinggalkan kelompok itu. Karena hidup butuh kenyamanan. Ya udah,
cari ruang-ruang yang nyaman buat anak. Jangan dipaksakan mereka dengan yang lain. Saya yakin banyak itu dunia yang bisa menerima anak-anak kita. Cuman kadang-kadang yang orang lain pun berpikirnya yaitu bahwa mereka menganggap berkekurangan. Wah, itu perlu istighfar kalau berkekurangan. Hanya perbedaan kalau saya melihatnya dengan mata bulat, yang udah punya mata bulat dia melihat dengan mata yang lain. Itulah mungkin ibu. Jadi untuk pemantik sementara nanti kita berdiskusi mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Mang atas pendapatan masukannya. Wow, memang ini menjadi sebuah masukan yang mendukung ya bagi bunda-bunda dan anak ayah yang ada di sini. Boleh kepada Teteh, gimana kalau menurut Teteh berdasarkan kasus-kasus yang pernah ditangani itu baiknya seperti apa Teh? Iya, hatur nuhun Teh Putri, kanggo waktosna. Izinkan dulu saya menyapa teman-teman supaya konsentrasinya lebih kondusif ya. Hai. Apa kabar semuanya? Kumaha daraman? Sapertosna di dia aya oma, opa, nenek, kakek, mama, papa, walaupun kebanyakannya kan tetap mama-mama yang banyak yang datang ya. Ada adik-adik istimewa, ada pegiat seni, pegiat sosial, ada media, ada komunitas, ada teman-teman mahasiswa. Applause untuk kita semua yang merayakan Hari Anak Nasional sore hari ini. Sejatinya Hari Anak Nasional memang bukan dirayakan pada setiap tahun. Semua layak bahagia, gembira di setiap harinya. Akan tetapi negara memberikan fasilitas 1 hari dalam 1 tahun untuk merayakan Hari Anak Nasional tanpa terkecuali. Jadi saya ingin menyampaikan selamat Hari Anak Nasional untuk semua anak Indonesia. Saya IPA bukan IPS ya. Bahagia hari ini dengan penuh rasa syukur bisa bertemu, bersilaturahmi dengan mama-mama istimewa, oma, opa, juga dengan adik-adik istimewa. Selama ini saya juga memang ikut memperhatikan karena suka berbincang dengan Mak Obe, kebetulan juga pernah pendampingan beberapa kasus untuk teman-teman disabilitas. Dan tentu saya berempati dan respect terhadap semua mama-mama yang sudah berjuang membesarkan anak-anaknya sampai sejauh ini. Anda semua istimewa. Tadi seperti yang Kang Acong katakan, memang ini ada 2 dunia. Dunia anak-anak dan dunia mama papa. Tapi saya ingin memvalidasi mama, papa, nenek, kakek, terutama mama-mama. Anda di waktu dulu ketika ditakdirkan boleh sedih, boleh kecewa, boleh marah, tapi tidak berlarut-larut. Kita semua manusia. Jangankan dikasih takdir anak istimewa, saya aja dikasih takdir 4 anak yang menurut KBBI anak normal, tetap saja banyak lika-likunya. Apalagi mama, papa semua. Akan tetapi Andalah orang yang dipilih Tuhan untuk mengemban amanah ini. Tidak ada takdir yang buruk. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang terbelakang, semuanya anak istimewa. Tugas kita orang dewasa untuk menggali, mengasuh, tumbuh kembang anak-anak apapun itu bentuknya, seperti apapun mentalitasnya, semua Allah kasih keistimewaan masing-masing. Hanya saja
banyak keterbatasan keilmuan, literasi, skill dari para orang tua juga pemerintah, terutama fasilitas yang membatasi untuk menggali minat, bakat, potensi anak-anak. Tapi alhamdulillah tadi Kang Acong saya dengar di komunitas Cermin sudah ada membuka ruang untuk berkreasi adik-adik istimewa ini, dan ini trendsetter di Kota Tasik. Mudah-mudahan istiqomah ya Kang Acong, saya apresiasi. Mudah-mudahan ini juga didukung oleh pemerintah sehingga minat bakat anak tersalurkan. Akan tetapi memang semua anak itu ada dinamikanya. Jadi betul tadi kata Kang Acong, ada grade, ada dunia sendiri yang kita nggak bisa memukul rata. Kita nggak bisa, yang jangankan anak-anak istimewa, anak-anak yang tumbuh berkembang normal di luar sana juga nggak boleh kita membanding-bandingkan. Karena yang paling menyakitkan itu adalah sebuah ekspektasi. Karena kebetulan dalam agama, di agama manapun termasuk khususnya yang muslim, bahwa qada dan qadar Allah itu adalah penerimaan. Dan penerimaan itu bertahap. Saya dengan Bibi Sani, kalau kata Sunda mah ya Bu ya, kalau ada di posisi mama-mama, ibu-ibu, mama semua ini di sini belum tentu saya juga kuat. Makanya butuh support system. Dan ini sudah bagus, sudah betul, sudah ada persatuan orang tua murid, sudah ada acara seperti ini. Mungkin hari ini halo